Pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa menyisihkan waktu kita sejenak. Kita mau meringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat ini, ke Masjid Al-Husna ini dengan satu niatan, menjawab seruan yang Allah maktubkan atas pundak orang-orang mukmin, yaitu dalam rangka iqamatus salat al-Jumu'ah. Sebagai umatul ijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bermunajat kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa memberikan cucuran salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya yang telah dengan penuh rasa ikhlas mengemban misi risalah dakwah Islam. Laisa wasiyatul ulya illa wasiyatut taqwa. Tidak ada wasiat yang lebih tinggi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, illa wasiatut taqwa, kecuali adalah wasiat takwa. Laisa maqamul ulya illa maqamul muttaqin. Dan tidak ada maqam yang lebih tinggi bagi seorang mukmin kecuali adalah maqamnya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang yang paling bertakwa. Bapak para jamaah sekalian, Syekh Abdul Rahman Al-Banjari di dalam satu qaulnya beliau mengatakan bahwasannya ibadah siam Ramadan itu ada 3. Ini kata Syekh Abdul Rahman Al-Banjari dalam satu qaulnya, bahwasannya ibadah siam Ramadan itu ada 3. Yang pertama, yang namanya ibadah siam Ramadan itu merupakan ibadatul badaniyah atau jasadiyah. Ibadah siam Ramadan itu merupakan ibadah badaniyah atau dia merupakan ibadah jasadiyah. Sehingga dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis, kata Imam Suyuti, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in zakatun, setiap segala sesuatu itu ada zakatnya, ada pembersihnya. Zakatul badni, zakat badan itu adalah asyam, zakat badan itu adalah puasa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Tidak hanya harta yang ada zakatnya, tapi badan kita juga ada zakatnya, ada sedekahnya. Zakatul badni, zakat badan kita itu adalah asyam, adalah puasa, itu adalah zakat kita. Maka dikatakan ibadah siam Ramadan itu merupakan ibadah jasadiyah atau ibadah badaniyah. Yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman Al-Banjari, bahwasannya ibadah siam Ramadan itu merupakan ibadah ruhiyah, dia merupakan ibadah nafsiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua dalam satu hadisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu perang yang paling besar? Rasulullah mengatakan jihadun nafs adalah jihad melawan hawa nafsu. Bapak para jamaah sekalian, ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Anna rabbukumul a'la. Hai Musa, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tetapi di Indonesia ada yang lebih daripada Fir'aun, Bapak para jamaah sekalian. Fir'aun ketika dia menyatakan dirinya anna rabbukumul a'la, dia tidak mengkapling-kapling yang namanya Laut Merah. Enggak. Tidak ada dalam catatan sejarah Fir'aun membuat yang namanya pagar laut di Laut Merah. Kagak, kata orang Jakarta. Tapi di Indonesia ada orang yang mengkapling-kapling laut. Berarti lebih serem Fir'aun yang ada di Indonesia. Laut dikapling, kalah yang namanya Fir'aun yang ada di Mesir. Maka itu dikatakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Banjari, yang namanya ibadah siam Ramadan itu merupakan ibadah ruhiyah.
ibadah nafsiyah. Mampukah kita mengendalikan hawa nafsu kita? Yang ketiga, kata Syekh Abdul Rahman Al-Banjari, bahwasanya ibadah siam Ramadan itu merupakan ibadatul ijtimaiyah. Dia adalah ibadah yang berkaitan erat dengan perkara-perkara al-ijtimaiyah, yang berkaitan dengan perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Bapak para jamaah sekalian, hari ini kita fokus kepada apa? Ibadah siam mempunyai ta'alluq, ibadah siam Ramadan mempunyai hubungan yang erat dengan apa? Perkara-perkara al-ijtimaiyah, perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Bapak para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Beliau mengatakan, bapak para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun arba'atun nafarin. Yang namanya surga itu rindu kepada yang namanya 4 orang ini. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata, siapa mereka itu ya Rasulullah? Yang pertama, talil Quran. Surga merindukan orang-orang yang senantiasa membaca Quran. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga merindukan wahafidul lisan. Surga merindukan orang-orang yang bisa menjaga lisannya, yang menjaga mulutnya, yang menjaga perkataannya. Ngomongnya orang puasa enggak bisa dia seenak bedulnya, enggak bisa seenak perutnya, enggak bisa, kudu dijaga, kata orang. Wahafidul lisan. Surga merindukan orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, surga itu merindukan kepada orang yang ketiga, siapa? Wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang lapar perutnya, yang keroncongan, yang lapar perutnya. Wa mut'imul ji'an, surga merindukan kepada orang-orang yang memperhatikan saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, temannya, tetangganya, yang bagaimana? Yang perutnya lapar. Wa mut'imul ji'an, surga rindu kepada orang yang senantiasa memperhatikan orang-orang yang saudaranya, kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, teman-teman dekatnya yang lapar perutnya. Surga rindu kepada orang yang senantiasa seperti itu. Sedangkan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, yang namanya surga rindu kepada orang siapa? Was-shaimu fi syahri Ramadan, kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak para jamaah sekalian, punya kaitan yang erat perkara puasa dengan yang namanya perkara al-ijtimaiyah, dengan namanya perkara sosial kemasyarakatan. Enggak ada orang yang duduk di sini pada hari ini yang sedang melaksanakan puasa yang enggak lapar perutnya, enggak ada. Ada berani tunjuk tangan, saya kasih hadiah, dia 50.000 dari saya, kontan cash nanti. Setelah selesai khutbah Jumat, berani orang yang mengatakan, oh Ustaz saya kuat, perut saya kagak lapar. Siapa bilang? Siapa berani yang mengatakan bahwa dia puasa dia tidak haus? Siapa bilang? Kenapa? Karena hampir 12 jam atau 14 jam tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, yang merupakan sumber energi kita. Enggak ada makanan yang masuk, enggak ada. Enggak ada minuman yang masuk ke dalam perut kita, enggak ada. Makanan dan minuman itu menjadi sumber energi bagi tubuh kita, sehingga orang yang berpuasa dalam keadaan lemes. Lemes orang yang berpuasa. Sampai-sampai dia mau jimat sama istrinya juga enggak mau. Kenapa? Lemes judulnya. Itulah yang namanya puasa. Allah mengajarkan kepada kita, bapak para jamaah sekalian, rasain lu punya perut itu lapar. Lu punya perut itu lapar 12 jam, 14 jam. Tapi ada orang yang lapar perutnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lapar perutnya. Siapa yang memperhatikan mereka? Bapak para jamaah sekalian, satu hal yang harus menjadi catatan kita. Bapak yang menjadi pengurus
baik pengurus masjid, pengurus musola atau yayasan perlu memperhatikan tentang apa? Tentang pembagian yang namanya sedekah. Di perusahaan-perusahaan, di masjid-masjid, di mana aja diadakan santunan anak yatim. Cakep santunan anak yatim. Cakep santunan anak yatim. Diundang yang namanya anak yatim, ada 300 orang. Tetangganya yang sebelah masjid pada bengong, pada gigit jari. Masya Allah, tuh anak yatim enak bener ya. Dapat amplop 300.000, dapat makanan, dapat paket lebaran. Giliran kita yang ada di sekeliling masjid semuanya melongo. Ini perlu diperhatikan. Bapak buka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, apa ada di situ anak yatim? Kagak ada. Enggak ada anak yatim disebut pembagian dalam perkara sedekah. Cari kalau ada, bawa ke sini hari ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin wa 'amilin wal mu'allafu baina qulubuhum wa ibnis sabil wasabilillah. 8 asnaf itu tidak disebutkan anak yatim, tidak disebutkan anak yatim. Tapi kita para pengurus masjid, perusahaan begitu antusias dalam perkara anak yatim. Nanti anak yatim ada bab khusus. Ada bab khusus yang perlu menjadi perhatian. Ada. Yang saya tekankan di sini Bapak para jamaah sekalian, boleh kita bikin santunan. Katakanlah mengundang anak yatim 300 orang, bikin anak yatim 60%, orang-orang fuqara, masakin, ibnu sabil, mu'alaf, gharim 40%. Begitu pembagiannya. Apa kita nggak pernah ngaji nih perkara yang namanya surat At-Taubah 60? Nggak pernah ngaji apa? Buka. Saya bilang tadi, di tempat saya, di musola saya, diundang anak yatim. Kemudian datang jamaah yang sebagian besar fuqara masakin. Anak yatim pada megang amplop. Giliran tetangga yang ada di musola di daerah saya pada bengong. Enak ya anak yatim dapat dan namanya amplop. Dikemanakan hak mereka? Fuqara masakin, gharim, orang-orang yang berhutang di jalan Allah itu punya hak, mu'allaf punya hak. Perhatikan ini yang saya katakan, bahwasannya puasa punya kaitannya dengan perkara-perkara ijtimaiyah, perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Jangan 100% anak yatim bikin santunan. Anak yatim 60%, 40% undang fuqara masakin, garing. Banyak orang yang garing, Pak. Banyak orang yang berhutang. Umat Islam ini banyak orang yang berhutang. Gara-gara mau makan akhirnya pinjol. Gara-gara mau makan akhirnya kemana? Ke bank keliling. Siapa yang memperhatikan mereka? Nih siapa yang mau menolong mereka? Kita cuma bisa bilang riba. Solusi kita apa? Solusi kita apa terhadap masyarakat mereka yang kecil, yang mustadafin? Masyarakat merasa kecil seperti itu. Kita cuma bilang riba. Solusi kita apa kepada mereka yang pinjol, yang pinjam kepada bank keliling? Harus ada solusi jawabannya. Harta jangan hanya berada di kalangan orang-orang kaya. Di dalam ayat seperti itu dikatakan. Itu Bapak para jamaah sekalian, yang namanya puasa punya kaitan erat dengan perkara-perkara al-ijtimaiyah, perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Kenapa? Kita merasakan penderitaan, perut kita lapar, kemudian dahaganya tenggorokan kita, lemesnya yang namanya kondisi badan kita. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita Bapak para jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah kecuali dia menyayangi saudaranya, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Aku liqali hadza astaghfiru wa